Oke cuy, apa kabar? Gimana trimnya? Mantap ya? Mantap dong ya. Seperti biasa, mau merah, mau putih, mau hijau, mau biru, tetap aja ya, zuan. Yang penting lo keep it up gitu ya. Lihat saham-saham watchlist yang udah gue taruh ya, dan analisa dari tim ya, which is Tokcer punya. Oke guys, saham pilihan, analisa rekomendasi saham untuk wah, salah nih tanggalnya nih. Harusnya 2 September ya. Ntar kita ganti. Saham tambang lagi up. Mau PHP atau mau berangkat cuan. Jadi guys, ya, gue lihat nih ya. Tambang itu baru mau jalan dan ada beberapa yang kasih gap ya guys ya. Kenapa bisa kayak begitu cuy? Jadi pertama kita lihat sininya dulu ya. JKSE ya, walaupun ya mau gimana juga tetap kita bahas juga ya, karena namanya juga teman kita tercinta ya. Seperti gue bilang, naik terus turun lagi, bener ya. Jadi memang akan ada sideways sambil menunggu kebijakan tapering itu akan jalan atau enggak ya. Tapi kalau misalnya gue salah ya nggak apa-apa, mudah-mudahan nyampe ke 6.400, 6.300 and so on ya. Tetapi ini sepertinya masih kurang begitu bagus ya. Lalu setelah itu kita masuk ke Neo ya. Neo kalau menurut gua, nah mana nih? Wah, Om Santo ya tuh, kalau ada yang mau ngikut Om Santo monggo ya, monggo semonggo. Nah ini ya, industri lumayan, health lumayan dan segala macam ya. Energi lumayan, lalu basic industri nih yang gue bilang ya, mulai menggeliat gitu ya. Basic juga lumayan ya, industrinya juga lumayan. So, yang itu monggo kita lihat ya. Kayak misalnya ini basic ya, INKP Tekim nih lumayan lah ya. Terus abis itu infra juga lumayan ya. Lalu setelah itu ada industri. Mana dia? Ini dia. Nah, mana tuh? Infra, basic, techno, health, industry. Ya, ini juga lumayan nih, BMTR, UNTR dan segala macam, Arna ya. Lalu setelah itu ada energi. Nah, lumayan nih, dia mulai balik ya. Tapi kalau udah nyampe sini baru lucu ya, guys ya. Ya, TCPI boleh dilihat. Nah, nanti akan dibahas. Nah, tapi gue mau sorot nih komoditinya cuy. Ya, komoditi kalau dilihat ya, nikel di daily ini dia naik nih, jedet, dan naiknya ini lumayan ya, tinggi ya, dari 18 langsung jedet gitu ya. Mungkin ada kebijakan-kebijakan baru yang kita nggak tahu atau gua nggak tahu gitu ya. Ya mungkin akan membuat ini, seingat gua itu adalah mau ada pabrik apa gitu ya, kalau nggak salah di Cina ya, lupa gua. Nah, jadi mungkin naik gitu ya. Lalu kamu lihat juga Newcastle juga Z gitu ya, mulai naik gitu ya. Ini karena mungkin dipacu banyak komoditas itu mulai ternyata nggak overshoot gitu ya. Ternyata inventorinya masih lumayan dan mereka masih bisa memproduksi ya. Oke, lanjut setelah itu tin juga di sini ya, guys. Tin ya, karena yang naik tuh kalau nggak salah Inco, Antam, BA juga lumayan ya. Nah, ini tin juga lumayan gitu ya. Jadi, dan juga gold ya guys ya. Kita lihat gold. XAU USD. Lumayan ya, naik ya dari 1792 ke 1822 ya. Seru kalau di atas 8 mungkin bisa nyampe 1856 ya. Overall nih udah oke ya guys ya. SL-nya kalian taruh 1802 kalau kalian mau trade 1834. Oke? Nah, jadi seperti itu, dan kalian boleh lihat-lihat. Nanti Om Puntansir akan ngomongin ya. Jadi ada beberapa kayak Bevin. Gue lihat kayaknya Bevin buy on mantul. Arto mungkin lupain dulu ya. Ya, ini kayaknya lucu nih guys ya. SL di bawah 1065, mudah-mudahan nyampe 250. DMMX dan ini kita tunggu aja ya. Apakah dia bisa mantul atau enggak ya, DMMX. Kalau dia mantul mungkin masih bisa ke 3.600, 4.000 ya. Kalau dia mantul, kalau enggak tungguin aja pantulannya mungkin di 6.700, 2.600 atau 2.800 ya. Lalu setelah itu ada NFCX. Ya, ini lagi tes support ya guys ya. Kita lihat apakah dia akan ada pantulan seperti yang ada di sini ya. Kalau dia mantul bolehlah di average up
menuju 15.000. Kalau dia nggak jadi mantul, udahlah guys, gitu ya. Mungkin lupain dulu, mungkin bisa nyampe ke 10.000 baru ada pantulan lagi. Ya. Oke. Nah, itu dari beberapa itemnya. Monggo Om Muntansir ya yang akan kasih beberapa wejangan-wejangan ya guys ya. See you and bye bye. Halo, selamat malam lagi. Oke, hari pertama di September merah. Oke ya, tapi pada cuan kagak nih? Harusnya semoga pada cuan ya semuanya ya. Yang belum pada cuan, harap bersabar. Semoga besok-besok pada ikutan cuan. Oke, emang ya kalau saya perhatiin beberapa bulan terakhir ini 1 sampai 2 bulan ke belakang ini para pelaku swing trader atau swinger ya itu boring ya. Saya pun merasa agak sedikit boring ya. Makanya kalau saya sendiri sih ini sedikit cerita lebih banyak di fast trade-nya sih gitu ya. Jadi cuan bungkus gitu ya bahasa gaulnya. Oke. Oke, langsung aja ya. Nggak usah basa-basi, kita langsung ke pembahasan sahamnya. Yang pertama ada SMMT ya. Untuk SMMT ya gini ya, naik turun gitu ya. Jadi yang tektok sih harusnya enak ya, tapi kalau buat swing, kalau saya sih harus nunggu di 176 ya, 176 174. Kalau dia udah bikin swing low-nya lagi baru tuh enak tuh. Nah, di sini perhatiin juga nih ada area-area resisten yang sekarang jadi support juga nih. Kalau misalnya gitu ya saya bakal tunggu di sini nih. Kalau misalnya dia bikin swing low, mantul lagi, boleh lah. Cuman kalau buat sekarang, kalau dia masih mau jalan ya copet aja. Oke, hati-hati ya, jangan suka beli pucuk ya kalau misalnya nggak bisa tolerir resikonya. Oke, langsung yang kedua ada trim. Oke, trim. Hari ini loncat opening sampai arah tadi sesi 1, tapi di sesi 2-nya diguyur. Gitu ya. Jadi diguyur nih. Memang yang kayak gini volatilnya juga baru ya, baru-baru kenceng nih. Kemarin kan nggak ada volume nih, baru-baru di sini nih ada volumenya. Gitu. Kalau sekarang sih dicopet aja ya, masih dicopet masih bisa ya, batasin aja cut loss-nya di 226. Area-area TP-nya ya sini dulu 284 312. Oke, buat area belinya di 264 dulu ya. Kalau buat sekarang gitu. Atau tunggu pantulannya deh gitu ya. Lebih aman tunggu pantulannya. Form mantul baru tuh eksekusi. Oke, lanjut. Ada SKRN. SKRN false break ya. Naik ditutupnya merah lagi nih. Nggak bisa keluar ya dari sini 835. 855 ini nggak bisa keluar, hati-hati ya kalau dia misalnya turun di bawah 790 out dulu aja. Oke. Kalau misalnya sekarang mantul di atas 840 855 boleh beli menuju area 905 dan 995. Itu untuk SKRN. Moga-moga lancar lah ya semuanya. Jadi apapun yang dibeli hijau gitu kan. Beli ini hijau, beli ono hijau ya. Gitu. Itu kan yang dimau semua orang ya. Oke. Lanjut ya. Ada BMSR. Bintang Mitra Semesta Raya. Oke. Namanya sih bagus ya. Cuman nggak tahu nih sahamnya gimana. Oke. Buat BMSR sorry. Nggak bisa keluar juga ya. Nyentuh 217, 220 ini guyur. Nyentuh sini diguyur ya. Kalau buat sekarang buat cicil oke ya, batasin aja cut loss-nya di 178. Beli-beli di 195 oke, menujunya area-area sini dulu lah. 25 210 220 ya. Kalau lancar semoga bisa nyampe 282. Tuh, itu ya. Bisa keluar dari 235 nih. Mungkin bisa. Arahnya ke 282 300. Itu untuk BMSR. Lanjut. Ada Ali. Oke, Ali sempat lama ya bertahan di stock pick-nya kita di sini ya.
Hari ini juga masih belum bisa keluar ya. Kalau saya sih mungkin bakal tunggu di 8650, cut loss di bawah 8100 menuju area 9300, 9800, oke? Itu untuk Ali ya. Untuk sekarang targetnya di sana dulu. Takutnya nggak kuat gitu ya. Selanjutnya ada ASI atau Astra Internasional. Ini range sideway-nya ya. Kalau saya lihat dari area 5000 sampai 5400 nih range sideway-nya. Jadi bisa dimanfaatin tuh kalau teman-teman yang suka buy on support bisa dimanfaatin. Cut loss-nya di bawah 4975, area-areanya ke 5400 ya. Itu untuk ASI atau Astra Internasional. Batasin aja ya guys ya. Selama masih di atas 4900 sih masih oke ya. Gitu. Lanjut, ada MAPI. Untuk MAPI hari ini loncat open gap dan udah mantul juga hari ini ya. Ekornya atau lower shadow-nya udah mantul dari area 720. Semoga lancar menuju 790 dulu, lalu menuju 840 dulu ya. Cut loss-nya buat saat ini bisa di bawah 715 atau di bawah 675 ya. Itu untuk MAPI. Selanjutnya ada habis MAPI ada MAPA, oke. Untuk MAPA keluar ya breakout hari ini. Breakout dari area 2190, 2250-an masih ketahan sebenarnya. Tadi udah nyampe 2400 cuman closing dibawa turun ya. Volume oke. Batasin aja kalau buat saat ini cut loss-nya di bawah 2090 aja dulu. Kalau yang buat swing, tunggu dulu koreksinya, pijakannya sampai mana ya. Takutnya dia retest support lagi nih. Kalau misalnya dia retest sampai 1900 siap nggak? Itu aja sih ya. Ditakutkannya begitu skenario ya. Kalau misalnya lancar, semoga bisa balik ke 2440, 2620. Itu untuk MAPA. Buat dicopet, oke. Ini buat dicopet oke lah. 1-2 hari atau nggak nyampe 1 hari, boleh. Mari, ada Mari. Oke. Udah banyak yang bicarain ya, Mari ya. Hati-hati. Jangan sampai ke pom-pom sana, pom-pom sini. Kalau saya sih lihatnya as long dia bertahan di atas average-nya 20, moving average 20 sih masih oke. Cuman harus berhati-hati kalau misalnya dia udah ditutup di 480 atau di 530 gitu ya. Kalau misalnya masih lancar, moga masih bisa nyentuh ke 645. Tuh, cuman hati-hati candle hari ini bentukannya saya kurang suka gitu ya. Ditakutkan dia retest support aja sih. Overall sih masih uptrend ya. Overall sih masih strong uptrend banget. Jadi no worries lah. Selanjutnya ada ABA. ABA kita lihat nih, dia bisa bertahan nggak dari area sini. Kalau misalnya mantul lagi ke atas 700, oke banget. Kalau misalnya mantul ya. Batasin aja cut loss-nya di 625. Area selanjutnya mungkin bisa menyentuh 800, 795 ya, semoga. Oke, itu untuk ABA. Selanjutnya ada range atau Supra Boga Lestari. Kita lihat ke kiri. Oh, terlalu jauh ya. Tidak bisa terlihat. Kalau saya sih mungkin bakal tunggu 1890 kalau misalnya mantul oke, cut loss di bawah 1620. Area selanjutnya ke 2480 ke area 2970. Itu untuk range. Semoga lancar ya. Kalau misalnya besok mantul dari sini apalagi bisa lewat 2200, oke banget. Oke, itu untuk range. Selanjutnya ada BBCA, salah satu Big Bang. Untuk BBCA masih sideway aja, jadi yang swing-swing, yang masih ngehold, sabar-sabar dulu gitu kan. Mungkin masih ada yang ditunggu ya.
Kalau saya ini lihatnya bakal seru atau bakal bagus di atas 33.250 ya. Cut loss-nya saat ini di bawah 32.000. Cut loss bawah 32.000. Semoga lah bisa nyampe 34.000 ya, sooner or later. Oke. Itu untuk BBCA. Selanjutnya ada BTPS. Untuk BTPS keluar ya breakout hari ini di atas 2.800. Sinyal yang bagus menurutku, sinyal yang bagus, cukup bagus. Semoga dia bisa bertahan di atas 2.800 menuju area 3.000. 3.300. Oke, cut loss-nya di bawah 2.500. Buat yang mau beli, tunggu di 27, pantulan di 2710 ya buat yang beli. Gitu. Lanjut. Ada BHIT atau BH Item. Oke. Untuk BHIT atau MNC Investama, yang saya lihat di sini ada area resisten yang sekarang semoga bisa menahan penurunannya ya. Jadi area resisten yang dulu di sini itu jadi support atau retest. Semoga dia bisa ketahan nih di area 104, 102. Selama masih di atas itu sih oke-oke aja ya. Belinya kalau saya, kalau misalnya mantul di 108, 110, mungkin bisa ke 120 lagi. Lebih bagus dia tutup di atas 120 menuju 140. Kalau kita lihat kiri, ada nggak historinya? Nah, ada histori ya di 106. Ini pernah jadi resisten di sini. Dan semoga ini bisa menahan penurunannya ya saat ini. Oke, itu untuk BHIT. Cut loss-nya di bawah 92. Kalau tutup di bawah 92, lupain aja. Oke, cari yang lain. Nggak usah ditahan-tahan ya. Udah kena, keluar. Lanjut ada Toys. Toys juga naik ya hari ini. Tadi sempat arak juga ya kalau nggak salah ya Toys ini ya. Buat sekarang sih hati-hati ya. Udah terlalu tinggi. Kalau mau dicopet silahkan spekulasi ya. Batasin aja nih. Batasin aja di bawah 161. Oke, batasin di bawah 161. Kalau yang mau swing tunggu dulu pijakannya ya. Tunggu pijakannya atau bahasa kerennya itu swing low-nya ya. Tunggu swing low-nya dulu baru tuh kita lihat lagi nanti. Kalau buat sekarang dicopet aja guys. Oke. Lanjut ada Inco. Buat Inco, kalau saya beli di atas 5.200, cut loss di bawah 4.925, arah selanjutnya ke 5.500 dulu. Semoga bisa keluar ya dari area sini. 5625, 5650 menuju area 6550. Itu untuk info ya. Lanjut ada TINS. Oke. TINS masih berada di average-nya ya, average 20 atau EMA 20-nya. Kalau saya beli di atas 1565, cut loss di bawah 1420, arah selanjutnya menuju 1665, lalu ke area 1780 dulu. Itu untuk TINS ya. Semoga lancar dia membuat higher high, higher low-nya kembali. Oke. Selanjutnya ada LAN. LAN. Nah, yang kayak gini sih menarik ya, yang kayak gini ya. Naik, retest, support, naik lagi, volume spike ya. Mantep banget nih. Semoga bisa jalan ya. Di atas tutup di atas 145 mungkin oke banget ya. Kalau buat swing, tunggu di area 120, cut loss di bawah 100 menuju area 173. Oke, itu untuk LAN. Semoga ya. Semoga bisa nyampe. Oke. Selanjutnya. Another call.
ada PTBA. PTBA sih masih belum uptrend banget ya. Kalau kita lihat time frame yang lebih jauh dari sini, overall sih masih downtrend ya. Coba kita tarik. Nah, masih downtrend ya, ketahan banget nih. Untuk PTBA, hati-hati ya. Kalau misalnya mau cicil, hati-hati di daerah 2300, 2380 ya. Kalau mau cicil, batasin di area sana untuk take profitnya. Jangan sampai kita belum take profit, harga udah bergerak turun lagi. Cut loss-nya di bawah 2050. Itu untuk PTBA. Selanjutnya ada Aman. Aman overall uptrend ya, uptrend banget. Tapi hati-hati likuiditasnya ya. Kalaupun mau masuk di saham ini, jangan banyak-banyak ya. Batasin aja cut loss-nya di 438. Oke, menuju 470 dulu. Oke, 470. Semoga bisa kesentuh. Tapi ya gerakannya ya pelan-pelan ya. Naik 2%, naik 2%. Ini yang body candle lumayan tinggi. Ini cuma 4%. Oke, jadi dihitung lagi ya guys ya. Selanjutnya ada Segar. Ayo, segar nggak gitu kan. Naik, koreksi, retest support, higher low, higher high, higher low. Ini udah semoga jadi higher high. Oke, kalau mau beli bisa di 464, 474. Cut loss di bawah 406 menuju area 514, 550 dan jauh ya, 600-an ya. Semoga lah bisa nyampe. Semoga bisa sesegar namanya. Volume hari ini juga bagus. Semoga bisa jalan ya buat segar. Lanjut, ada Amor. Nah, ini kesayangan Om Yusa. Suka nyanyi Amor. Amor hari ini retest support ya. Semoga dia bisa mantul. Batasin aja cut loss-nya di bawah 3260 menuju 3800 dulu ya. Hati-hati di daerah sini. Di sini pernah terjadi guyuran ya di area situ. Oke, hati-hati. Semoga bisa keluar menuju 4280. Bisa keluar dari 3800 ya. Moga-moga bisa jalan. Lanjut, ada MPPA. Untuk MPPA, bagusnya dia ditutup di atas 1060 ya. Lebih bagus gitu kan. Cuman kalau saya lihat ini udah mulai mau up ya. Semoga aja jadi sinyal-sinyal awal. Yang mau beli boleh di sini nih kalau saya. Buat sekarang di 910 atau di atas 1070, cut loss-nya di bawah 855 dulu ya. Atau kalau yang kuat sih yang ekstrim tradingnya di bawah sini ya. Cuman ya dihitung lagi. Kuat nggak nahan cut loss-nya, oke? Untuk MPPA menuju area 1255 kalau misalnya tembus lagi jauh ya. Ini udah nyampe sini nih tandanya. Oke. Semoga ya kita lihat aja nanti lah 1-2 candle ke depan retest support mantul boleh. Boleh apa tuh? Ya, boleh aja pokoknya. Oke, lanjut. Ada Tugu. Tugu apa nih? Oke, Tugu. Hati-hati di area sini ya. Sering terjadi false break 1, 2, 3, 4, 10, 12 sering terjadi false break di area sini. Yang mau copet sih boleh ya. Yang mau copet ke area-area sini dulu 1790 ya kalau misalnya nyampe. Oke, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya kalau saya sih di bawah 1550. Jadi dihitung aja ya area belinya disesuaikan. Selagi masih di atas average-nya sih masih oke banget. Itu untuk Tugu. Lanjut ada KLBF. KLBF kita lihat ya, ini mulai ada pantulan. Kalau misalnya dia kuat di sini, apalagi bisa tembus di 1395, 1400, mungkin bisa ke 1500. Batasin aja kalau saya sih ketat ya buat di saham yang kayak gini.
Saya batasin ketat di 13.30. Kalau yang mau nyantai tradingnya, atau misalnya cut loss santainya di 12.30. Oke. Itu untuk KLBF. Lanjut ada IMAS. IMAS hari ini doji aja, tadi sempat naik lumayan ya sampai 1140, tapi diguyur lagi ya, biasa ya. Kalau buat sekarang guyur mengguyur sepertinya hal yang biasa ya, apalagi terkait champion-championan ya, segala macam ya, nggak ngerti juga saya. Gitu. Kalau misalnya buat IMAS, batasin aja di 975. As long masih bisa di atas 975 atau masih berada di average 20-nya itu masih oke. Menuju area-area 1170, 1200. Kalau misalnya bisa keluar dari 1200 ke 1275, 1390. Itu untuk IMAS. Dan yang terakhir ada IMJS. Oke. Ada yang dapat nggak nih tadi? Oke. Untuk IMJS hari ini juga diguyur, terlihat sekali di sini sell pressure-nya lumayan kencang ya, atau lumayan tinggi. Sempat naik sampai 620 tapi langsung diguyur di sesi 2. Untuk saat ini sih bisa ya dibatasin di 520 dulu, atau kalau saya sih masih di 475 ya buat SL-nya. 475 ya, semoga bisa nyampe 640, 680 ya. Itu untuk IMJS. Kalau lihat pattern-nya sih jauh ya sebenarnya. 300, 500, 200 poin. Ya ke area-area 700, 800 harusnya bisa disentuh ya kalau lihat pattern atau teorinya gitu ya. Jadi ya hopefully bisa lancar ya. Dipasang aja SL-nya ya guys ya. Jangan trading tanpa SL tuh kayak bawa mobil nggak pakai rem ya, masuk jurang bos, gitu ya. Hati-hati ya, hati-hati loh. Yang trading nggak pakai SL itu biasanya suka nyungsep. Yang asalnya cuan bisa balik ngegerus modalnya ya, itu yang ditakutkan. Jadi dipasang aja ya, trailing stop atau stop loss plusnya dipasang aja. Oke, sekian pembahasan hari ini di awal September yang diawali dengan IHSG merah. Oke, semoga aja IHSG atau market kita sideways aja ya, nggak jeblok-jeblok banget ya. Selagi sideways aja sih, harusnya kita masih bisa menyesuaikan ya. Jadi jangan minta market yang nyesuaiin diri ke kita ya, tapi kita yang harus nyesuaiin diri atau stylenya atau caranya ke market ya. Gitu. Karena pada dasarnya yang benar itu market ya, bukan siapa-siapa gitu. Yang paling benar market, jadi dipasang aja SL-nya guys, yang udah profit dikawal trailing stop-nya atau take profit sebagian juga boleh gitu kan. Oke, sekian dari saya. See you later. Good night and bye-bye. Oke, kita lihat sekarang Om Tansir, thank you ya atas bacaannya. Jadi kita lihat nih beberapa saham yang diminta oleh teman-teman ya. Pertama ada di Instagram, ada beberapa ya. Ada kalau nggak salah dari Quest 2, halo I'm a Cloud, walah. Terus habis itu DJIK PSSI ya. DJIK menurut gua masih turun ya Kak ya. Kalau dia nggak bisa mantul dan tembus dari 72, lupain dulu ya. Lalu PSSI juga sama ya. Ya. Kalau ini kalau mantul atau naik di atas 294 baru lucu, menuju 312 SL di bawah 3284 ya. Oke, lalu setelah itu ada lagi nggak ada ya. Udah kemarin udah dibacain soalnya. Oh ada nih. Oke. Sip. Om bahas Icon dong untuk harian sama mingguan. Icon ya masih turun ya. Kalau gua ngelihatnya dari daily ya. Kalau mau ambil di 85 ya. Di situ supportnya.
Ya, kalau untuk saat ini belum ya, kalau menurut gua, dan ini nggak begitu liquid ya. Hati-hati di 105 ada guyuran. Lalu setelah itu di weekly kalau kalian mau ambil ya. Overall sih masih naik ya guys ya, tapi ambilnya mendingan di 85 ya. Kalau udah di sini ya oke lah, tapi hati-hati di 105 guys. Ya, ada guyuran, lalu ada guyuran lagi di 120-an. Ya, so be careful. Ya, lalu BDMN MTDL. BDMN MTDL. BDMN guys, ya. Kalau menurut gua bisa mentok di 2740 dan 2940. Lalu MTDL, itu daily, daily ya maunya. Ya, BDMN kayaknya udah dibahas ya tadi ya. Oh ada. Oke Oman Tansir, silakan. Terus abis itu ada apa nih? MTDL kemarin udah dibahas ya. Anyway, ya kalau dia tembus 2780 ya, SL di bawah 2620 mendingan bisa nyampe ke 3090 ya. Kalau tembus ya cuy. Ya. Lalu setelah itu I have good idea bla bla bla, DJI KP Siska, udah KPIG. Ya. Oke lah, tunggu lagi kalau menurut gua di atas 127 mungkin bisa nyampe 151. Kalian mau cicil boleh nggak? SL di bawah 109 beli di area 120 ya. Baik, langsung kita ke YouTube. YouTube, makasih Om. MRNA saham Amerika. MNRA Moderna ya cuy. Ya, kalau menurut gua sih masih oke ya kalau misalnya dia bisa nggak keluar dari 362 atau 326 ya. Beli di area 418 menuju 485 ya. Kalau nggak salah ini yang masih bagus ya kalau menurut gua ya. Ya. Kalau dia mantul ya, tungguin aja di area 45 ya. Kalau dia mantul di area 47,6 mungkin bisa menuju 50. Oke? So, itu aja dari gua guys. Jangan lupa gua akan ada Beta Academy ya, akan ada buka kelas ya, start in 1 Oktober selama 6 minggu belajar semuanya mengenai teknik trading bersama Om Etus, Yusa, dan Cremona. Dan tujuannya kita adalah bukan mau ngajarin supaya bergantung sama kita, tapi ngajarin supaya kalian bisa mandiri ya. Itu yang, dan cuan konsisten, itu yang kita aimnya, nggak harus bergantung sama orang lain. Oke guys, kalau kalian minat monggo dibuka. Ini cuman kelas 1 tahun sekali ya, jadi kalau kalian miss tahun depan. Oke, so see you guys, have a good day, bye bye.